Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ismahani dengan NIM 2024 101002022 dari kelas jaringan komputer kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum dari kelas jaringan komputer. Di sini terdapat sebuah gambar dari jaringan komputer, kemudian terdapat 3 soal. Kemudian di sini saya langsung akan menjelaskan nomor 1. Nah, di sini kita diharuskan untuk menemukan collision domain dan broadcast domain. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari jaringan yang ada pada gambar. Nah, di sini terdapat sebuah hub, switch, dan router. Nah, di sini terdapat hub, dan apa fungsi hub? Nah, dari fungsi hub ini sebagai konektor antar port. Nah, misal di sini ada satu komputer, kemudian dihubungkan dengan satu hub, maka data dari satu komputer ini akan diteruskan kepada komputer ini, dan ke switch. Nah, di sini ditemukan switch. Nah, switch sendiri bersifat broadcast. Maka dari itu, jika suatu data bertemu dengan switch, maka data tersebut akan di-broadcast kepada port yang lain. Di-broadcast kepada port ini, kemudian ini, dan ini. Nah, ketika data menemukan router, karena router bersifat tidak broadcast, maka data tersebut di sini akan berhenti. Nah, suatu jaringan ini, nah, ini yang dinamakan sebagai broadcast domain. Kemudian di sini juga antara router satu dengan router yang lain, di sini juga terdapat sebuah broadcast domain. Nah, di sini juga termasuk broadcast domain seperti gambar sebelah kiri ini. Nah, dengan begitu kita menemukan 3 broadcast domain. Yang 1, kemudian 2, dan 3. Kemudian kita akan menemukan sebuah collision domain. Di sini saya akan menggunakan pena berwarna kuning. Nah, untuk menemukan collision domain, kita harus menemukan hub-nya terlebih dahulu. Di sini terdapat satu hub, kemudian di sini juga terdapat satu hub. Kemudian setelah menemukan hub ini, kemudian kita harus menemukan suatu port antara switch dengan router. Di sini terdapat satu port, kemudian di sini juga terdapat satu port, di sini juga terdapat switch dan router, itu satu port juga. Di sini juga terdapat satu port, di sini juga satu, dan di sini juga satu. Nah, maka dari itu kita menemukan 9 collision domain. Mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Di sini kita dituntut untuk menemukan topologi yang digunakan dari gambar di sini. Di sini kita bisa dapat menemukan suatu topologi. Di sini terdapat 2 topologi, yaitu yang pertama di sini, sini. Nah, ini termasuk topologi bus. Kemudian di sini pada gambar ini juga ditemukan suatu topologi lain. Ini. Dan pada line hijau ini itu merupakan topologi star. Nah, kemudian kita diharuskan untuk menemukan kelebihan dan kelemahan dari topologi yang ada pada gambar ini. Nah, di sini saya sudah menuliskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari topologi bus dan topologi star.
Nah, di sini terdapat kelebihan dari topologi bus. Yang pertama yaitu biaya untuk instalasinya sangat terbilang murah ya, karena tidak memerlukan banyak kabel. Yang kedua, juga mudah untuk pemasangan dan instalasi. Yang ketiga, sangat cocok untuk diterapkan pada jaringan komputer berskala kecil. Nah, di sini juga topologi bus mempunyai kekurangan. Yang pertama, sulit untuk melakukan troubleshooting jika terjadi masalah. Kemudian yang kedua, sulit mendeteksi bila terjadi gangguan. Yang ketiga, sulit untuk dikembangkan atau diubah karena hanya ada satu kabel yang dijadikan sebagai jalur utama. Yang keempat, sangat bergantung pada satu kabel utama karena jika kabel tersebut putus, maka lalu lintas data akan mengalami gangguan. Karena kembali lagi, topologi bus itu hanya menggunakan satu kabel utama. Nah, kekurangan yang kelima yaitu hanya bisa diterapkan pada jaringan skala kecil saja. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kemudian di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Di sini yang pertama untuk kelebihan dari topologi star yaitu bersifat fleksibel. Kemudian yang kedua keamanan data yang tinggi. Yang ketiga mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan. Yang keempat jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap berjalan dan tidak menimbulkan masalah bagi komputer lainnya. Karena pada topologi star ini tidak hanya menggunakan satu kabel utama saja. Nah, apa kekurangan dari topologi star ini? Nah, untuk yang pertama, untuk kekurangan dari topologi star ini yaitu menggunakan biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel, tidak seperti topologi bus yang hanya menggunakan satu kabel saja. Nah, yang kedua, jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka dapat melumpuhkan jaringan. Yang ketiga, jumlah terminal yang terbatas bergantung dari jumlah port pada hub atau switch. Yang keempat, jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat. Kemudian kita masuk kepada soal nomor 3, yaitu diharuskan menemukan faktor apa saja yang diperhatikan dalam memilih topologi. Faktor yang pertama yaitu terdapat faktor biaya. Nah, sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam organisasi, dan berapa biaya yang paling efisien. Yang kedua yaitu faktor kecepatan. Sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Misalnya listrik atau faktor-faktor lingkungan yang lain yang berpengaruh pada jenis perangkat keras yang digunakan. Kemudian ada faktor ukuran. Sampai seberapa besar ukuran jaringan, apakah jaringan memerlukan server atau sejumlah server khusus. Nah, yang terakhir, di sini terdapat faktor konektivitas. Nah, apakah pemakai yang lain yang menggunakan komputer atau laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai itu. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.